Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Merangin, akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching Supervisi Akademis. Saya, Fitriani Yuzalinda dari SMP 19 Merangin. Saya Farika Yesi Purba dari SMA Negeri 8 Merangin. Saya Siti Ramdania dari SMA Negeri 8 Merangin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fitri. Waalaikumsalam, Bu Siti. Apa kabar, Bu Fitri? Alhamdulillah baik, Bu Siti. Oke, semoga kita selalu baik-baik, Bu Fitri ya. Nah, Bu Fitri, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kegiatan coaching kita hari ini. Baik Bu Fitri, pada saat coaching kita nanti atau pada saat coaching saya akan menilai coach dan coachee akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu nanti memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee Ibu, dan juga bagaimana coachee itu bisa menjawab pertanyaan Ibu ataupun merespon dan menanggapi pertanyaan yang diberikan oleh coachnya. Dan satu lagi Bu, jangan lupa ini disesuaikan dengan prinsip coaching kita, yaitu kemitraan, kemudian ada proses kreatif, dan juga ada memaksimalkan potensi. Ya Bu, berarti ada 3 nanti Bu. Baik Ibu, sebelum saya melakukan proses observasi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dengan Ibu. Apakah boleh? Boleh, Bu. Oke, baik Bu. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kita hari ini? Baik Bu, kompetensi yang akan saya kembangkan ada 3 ya Bu ya. Satu, yang pertama itu fashionnya. Iya, Fashionnya. Yang kemudian yang kedua mendengar aktif. Yang ketiga saya memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Ya. Berarti ada 3 ya Bu ya. Fashionnya, kemudian mendengar aktif, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot ya. Berarti itu yang akan Ibu kembangkan ya. Kemudian pertanyaan yang kedua ya Ibu. Ini ada 2 pertanyaan yang kedua. Kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik ya, yang ingin diobservasikan? Baik Ibu. Ini ketiga. Kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifiknya itu ada di mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Berarti ada 2 ya Bu ya, yaitu mendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke Bu. Nah, ini ada pertanyaan terakhir ya Ibu. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kita hari ini? Baik Ibu, indikator yang saya mau itu si coaching ini dapat menyelesaikan masalahnya. Si coaching itu dapat menyelesaikan masalahnya sehingga ada solusi yang dia dapat. Oke, baik Ibu, demikian dulu untuk praobservasi kita kali ini. Nanti setelah kegiatan coaching kita akan lanjut lagi pada pasca observasi. Oke Bu? Oke Bu, terima kasih. Silakan Ibu lanjutkan coaching Ibu. Iya. Selamat siang Bu Fitri. Siang Bu Farika. Bu Fitri, bolehkah saya meminta waktunya? Boleh Bu Farika, ya. Begini Bu Fitri, saya mau bercerita nih Bu Fitri tentang apa yang saya alami ketika pelaksanaan observasi oleh rekan sejawat tadi Bu. Baik Bu Farika, apa yang mau Ibu ceritakan tentang kejadian tadi? Begini Bu, saya baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari rekan sejawat. Saya yang melakukan
mengajar tanpa buku teks. Jadi saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Nah, ketika diingatkan rekan sejawat saya tadi, Bu, saya itu menyampaikan jika saya itu tetap mengacu pada kurikulum tanpa menggunakan buku teks. Dan rekan sejawat saya tadi itu merasa tersinggung, Bu. Kemudian dia memberikan laporan itu kepada kepala sekolah. Oh begitu, Bu Rika. Oke, kira-kira hambatan apa ya yang menyebabkan Ibu Farika tidak menggunakan buku teks? Saya sudah terbiasa, Bu, mengajar dengan cara tersebut dan materi yang saya ajarkan itu ya sudah saya kuasai, Bu. Apa kelebihan yang dirasakan Ibu Farika saat tidak menggunakan buku teks tersebut? Saya itu merasa lebih bebas, Bu, dalam menyampaikan materi. Dan itu adalah sebagai implementasi dari Merdeka Belajar, Bu. Oh begitu ya Bu ya. Kalau boleh tahu nih Bu Farika, pada saat mengajar, Ibu Farika menggunakan sumber belajar yang seperti apa ya? Saya menggunakan sumber belajar itu, Bu, misalnya dari internet ada video pembelajaran, kemudian ada YouTube, kemudian ada artikel dari internet, Bu. Begitu, Bu. Oh begitu ya Bu Farika ya. Menurut Bu Farika nih, apakah menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi murid? Kalau saya pikir-pikir itu, Bu, menggunakan buku teks itu tidak menghambat, Bu. Iya. Dan menghambat eksplorasi murid, bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pembelajaran. Oh gitu ya, ya. Saya setuju banget tuh dengan Bu Farika. Jadi semua bisa kita jadikan sumber belajar nih Bu Farika. Semakin banyak yang kita gunakan semakin baik. Oke, jadi sekarang apa rencana Ibu Farika untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya akan menghadap kepala sekolah, Bu, untuk menyampaikan permohonan maaf saya karena saya telah membuat kecewa dan tersinggung rekan sejawat saya, serta meluruskan supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan. Begitu, Bu. Baik Bu Farika. Apa yang akan Ibu Farika sampaikan nih kepada rekan sejawatnya? Saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar, diantaranya buku teks, internet, video pembelajaran, dengan tujuan supaya murid-murid dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka, Bu. Oke, bagus sekali rencananya Bu ya. Mudah-mudahan ini berhasil ya Bu ya. Nah sekarang Bu, kira-kira apa komitmen dari Ibu Farika terhadap rencana Ibu tadi? Kira-kira komitmennya seperti apa? Saya berkomitmen gini, Bu. Saya akan membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber. Saya untuk bereksplorasi materi, kemudian sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid saya merasa senang, aman, nyaman dengan kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan, dan saya akan serahkan pemilihan sumber belajar itu pada murid-murid saya, Bu. Oke, wah bagus sekali ya Bu ya, saya sangat setuju. Berarti Bu Farika di sini itu menggunakan pembelajaran yang variatif ya Bu ya, sehingga anak-anaknya nanti dapat berkembang secara bebas ya Bu ya, mengeksplorasi diri sendiri berarti ya Bu ya. Oke, mudah-mudahan Ibu ya pembelajaran nanti semuanya itu berjalan lancar sesuai dengan harapan yang Ibu Farika harapkan Bu ya. Terima kasih ya Bu Fitri atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan murid-muridnya ya Bu Fitri. Amin. Nanti beberapa bulan ke depan saya mau coaching lagi nih sama Bu Farika tentang hasilnya ya Bu ya. Boleh Bu Fitri, dengan senang hati Bu Fitri. Terima kasih Bu Farika. Sama-sama Bu Fitri. Baik Bu, bagaimana tadi hasil dari coachingnya sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah ya Bu, antara Bu Farika tadi dapat berjalan sangat bagus dan sangat lancar sekali. Oke, alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama dengan coaching, ada sedikit pertanyaan ya Ibu yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Apa yang akan saya tanyakan dengan Ibu?
telah didapatkan pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian ini? Oke, ketika saya melakukan coaching tadi ya Bu ya, saya melakukan coaching sudah menggunakan alur tirta, di mana sudah menanyakan tujuan dari coaching tadi terhadap coachingnya ya. Saya menanyakan tujuannya, kemudian identifikasi masalahnya, kemudian rencana aksi, kemudian tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali kompetensi si coach untuk menemukan solusi dari permasalahan dia sendiri tadi. Berarti jadi ibu sudah itu sudah mengikuti alur tirta ya, Ibu. Sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur tirta sesuai dengan yang saya amati juga Ibu, sesuai dengan yang saya amati. Ada beberapa catatan Ibu ya. Yang pertama yaitu sudah berhasil menyampaikan secara dengan alur tirta, kemudian menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan juga tindak lanjut ya dari permasalahan yang dihadapi. Oke Bu, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Ibu dengan coach. Ibu sudah fokus terhadap coach, artinya Ibu sudah mempunyai present atau kehadiran yang penuh ya, kepada yang penuh, sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach tersebut ya. Oke, luar biasa sekali apa yang telah Ibu berikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberikan kemudahan untuk coach berikutnya. Oke, satu lagi Bu. Ya, satu lagi saya ingin saya tanyakan untuk kedepannya kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dari coach ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan atau yang lebih mendalami lagi, saya ingin alur tirtanya sehingga memahami coaching. Supaya si coach berikutnya lebih baik lagi. Luar biasa sekali. Berarti Ibu akan mendalami lagi alur tirtanya ya, supaya lebih baik lagi ke depannya. Pada proses coachingnya lebih bagus. Baik Ibu, terima kasih sudah melakukan proses tanya jawab ini sesuai dengan apa yang kita inginkan. Baik, saya akhiri dengan bila taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.